Hai, balik lagi di Ngopsur. Hari ini sebenarnya gue bingung mau bahas apa, tapi kayaknya gue mau bahas satu situs yang mungkin familiar buat sebagian dari kalian, apalagi yang suka berbagi meme di media sosial. Soalnya gambar-gambar di situs ini suka dipakai buat meme. Situs apa lagi kalau bukan WikiHow. Ini nggak di-endorse ya, bukan di-endorse WikiHow, cuma gue pengen bahas aja beberapa judul artikel di WikiHow yang nyeleneh banget. Sampai kayak kita mikir, kok bisa ya kepikiran nulis kayak gini gitu ya. Buat kalian yang belum tahu WikiHow apaan, itu adalah situs di mana kita bisa nyari apapun, literally apapun. Kayak bisa nyari cara bernafas pun ada guys, makanya di video kali ini gue mau bahas beberapa judul nyeleneh dari WikiHow. Menurut lo nyeleneh apa enggak nih? By the way, sebelum lebih jauh kita bahas tentang WikiHow, gue mau kasih tau kalian dulu ternyata artikel-artikel di WikiHow ini disusun secara kolaboratif alias bareng-bareng gitu, nggak ngarang seorang doang. Dan ternyata ada centang hijau kalau artikelnya ternyata udah di verified lah gitu istilahnya ya. Dan ada yang udah di verified sama pakar, ada yang sama staff, macam-macam. Kalian coba cek aja deh. Nah, kita langsung aja nih ke judul-judul artikel WikiHow yang paling nyeleneh. Judul nyeleneh pertama adalah cara menjadi manusia. Bingung gak sih lu? Kayak kenapa cara menjadi manusia? Oke, ini gue sambil bacain ya, kalian juga baca nih. Jadi dia tuh biasanya ngasih prolog gitu nih. Nah, di depannya dia menjelaskan, apabila Anda membaca artikel ini dan belum tahu caranya menjadi seorang manusia, ada kemungkinan Anda adalah makhluk luar angkasa atau semacam makhluk subjek penelitian super cerdas yang meloloskan diri. Oke, jadi pokoknya bla bla bla, dan di artikel ini ada caranya gimana menjadi manusia. Seperti ini contohnya, yang pertama penuhi kebutuhan fisik dasar. Sebenarnya ke bawah-bawahnya nggak terlalu aneh sih, tapi judulnya kayak aneh banget gitu. Dan di bawah-bawahnya sih lumayan detail gitu loh, kayak misalnya dia bilang biar jadi manusia nih menjalin hubungan dengan manusia lain, terus bangun penghargaan diri, terus mengesahkan keberadaan semacam kayak nikah dan sebagainya. Gak terlalu aneh sih, cuma kayak ada gitu ya orang nyari cara menjadi manusia sementara dia mungkin yang nyari bukan manusia kali ya. Oke, yang kedua adalah gimana caranya menjadi orang aneh. Sebenarnya selain nyeleneh judulnya dan membuat kita bikin pengen ngeklik, kadang juga gue baca-baca itu supaya ya buat hiburan diri aja, kayak saking anehnya gitu bikin ngakak. Tapi nggak tahu sih kalau kalian ketawa apa enggak. Ini kalau untuk artikel yang kedua ya, cara menjadi orang aneh, intinya tuh kata dia, Anda perlu menjaga antara membuat orang lain merasa tidak nyaman dan hanya bertingkah aneh secara umum. Gak ngerti ya, pokoknya gue juga gak ngerti apa motivasinya orang googling mau menjadi orang aneh. Tapi pokoknya nih ya tahap-tahapnya. Yang pertama, melamunlah sebanyak-banyaknya. Terus dia jelasin dan pakai meme gitu. Gila sih, lu harus coba ngeklik ya kalau lu penasaran sama artikel satu ini. Terus yang kedua, buat fantasi yang terperinci di dalam pikiran Anda. Terus yang ketiga, jangan sungkan memeriksa penampilan sepanjang hari. Agak-agak gimana gitu ya isinya. Yaudahlah, kalian baca aja lah. Terus dipraktekin aja apa bener abis baca artikel ini bisa jadi orang aneh. Nah, yang kelima nih agak aneh juga nih guys. Cara sakit tenggorokan. Gak salah denger ya kalian. Ini cara untuk sakit tenggorokan ya, bukan mengobati sakit tenggorokan. Jadi ya di sini tuh dia menuliskan beberapa tips supaya tenggorokan kita sakit nih. Kayak metode pertama ini memaksa tenggorokan. Jadi kayak memaksa bernapas lewat mulut gitu. Terus katanya kurangi minum. Oke. Terus batuk-batuk sampai agak sakit. Makin ke bawah makin ngawur. Ada benamkan wajah ke bantal dan menjerit. Oke, aneh banget nih. Tapi kalau lu pengen cobain untuk sakit tenggorokan mungkin bisa cek artikel ini. By the way, ini disusun bersama oleh staf WikiHow loh. Nah, buat lo yang masih sekolah, WikiHow juga punya beberapa tips yang berfaedah nih. Kayak misalnya nih yang gue catat ya,
cara menghindari sekolah. Terus ada tips pura-pura sakit supaya bisa bolos sekolah. Ini yang lebih aneh nih, cara membuat alasan jika belum mengerjakan tugas. Mana nih yang harus gue bahas nih? Kita bahas, nih gue cek ya. Gue cek yang ini aja deh, tips pura-pura sakit. Oke. Tips pura-pura sakit. Yang pertama, mulai sakit dari malam sebelumnya. Terus panjang lebarnya. Yang kedua, jangan lakukan hal yang kamu sukai. Oke, ngerti. Terus mulai mengerjakan PR tapi jangan selesaikan. Terus tidur lebih awal. Bangun di tengah malam. Terjaga sepanjang malam, jadi disuruh begadang gitu biar gak enak badan. Terus pagi harinya disuruh mempertegas gejala sakit, semacam acting muntah gitu. Dan selanjutnya panjang tapi aneh abis guys. Terus kalian harus ngecek. Ini malah ada artikel tentang tips supaya kita menjadi orang menyebalkan. Gimana tuh? Jadi tipsnya itu semacam nomor 1, kalian nyanyikan lagu pop yang dapat bertahan cukup lama di benak orang lain. Jadi biar kesel gitu kayaknya orang-orang, terus bete. Terus yang kedua, klik ujung ballpoint secara berkala untuk menghasilkan bunyi yang menyebalkan. Jadi kayak diklik biar kayak annoying gitu. Terus yang ketiga, aneh banget. Bahkan ada pasang alarm secara acak di rumah untuk membuat keluarga kesal. Oke, itu nyebelin banget sih. Tapi coba deh kalian googling terus praktekin. Nanti kasih tau ke gue ya apa bener orang-orang di sekitar kalian kesel. Nah itu tadi beberapa judul artikel nyeleneh di WikiHow. Cuma sedikit di antara ribuan, puluhan ribu kali ya. Gue nggak tahu jumlahnya ada berapa. Pokoknya ada banyak banget. Kalau lu iseng dan lagi bete, mungkin pengen ketawa gitu, coba aja cari-cari di WikiHow artikel yang aneh-aneh gitu. Cuma terlepas dari kenyelenehannya itu, sebenarnya ada poin positif yang bisa diambil nih. Salah satunya adalah supaya kita ngecek sumber sebanyak-banyaknya untuk mencari satu fakta gitu. Karena kan seperti yang gue bilang di awal, artikel WikiHow ini ada juga yang ada centang hijaunya, artinya sudah ditinjau gitu. Terus di paling bawah itu biasanya mereka mencantumkan sumbernya dari mana aja gitu. Kita bisa klik ke situ, ke artikel aslinya, apakah benar mereka ngasih tips kayak gitu. Dan bener kok, dibalik tips yang aneh-aneh kayak yang tadi gue bacain, ada kok tips yang bermanfaat. Misalnya tips kesehatan gitu ya, cara mengobati demam, cara bikin hand sanitizer dan sebagainya. Dan itu udah centang hijau dan ya bermanfaat, bisa diikutin di rumah gitu sama kita. Dan ada satu lagi poin positifnya nih, sebenarnya keanehan atau penyelenehan artikel-artikel WikiHow ini bisa jadi konten loh, kayak gini, kayak video ini kan. Terus kalian bayangin aja, saking semua ada gitu ya, kayak bahkan cara bernafas pun ada, bayangin. Saking semua jenis artikel ada, yaitu kalian bisa jadi itu ide. Misalnya di situ dia ngasih tips cara membuat makeup Halloween misalnya, itu kan bisa kalian jadiin konten juga kan. Jadi sebenarnya ini bisa jadi sumber ide juga nih buat kalian yang mau bikin konten. Oke, segitu aja video hari ini. Sebelum tambah gila mikirin judul-judul artikel WikiHow yang aneh-aneh. Cuma sekali lagi ini bukan endorse ya, ini kayak pure pengen ngebahas aja kenyelenehan artikel di WikiHow gitu ya. Next, tolong komen dong di bawah ini, kira-kira kita perlu bawain topik apa ya, karena kayak kebingungan gitu nih, makanya hari ini bahas WikiHow. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga kunjungi Instagram kita di Ngopsur Official. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.